Halo kawanku, berjumpa kembali kita di Titik Merah. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Titik Merah kali ini akan menghadirkan sebuah kisah tokoh dari Jepang yang disebut juga sebagai Hitlernya Jepang. Tokoh ini bernama Hideki Tojo. Hideki Tojo adalah seorang jenderal sekaligus Perdana Menteri yang memimpin Jepang saat Perang Dunia Pertama. Perdana Menteri Jepang satu ini memang bisa dianggap sebagai Hitlernya Jepang karena kekejamannya yang tak segan untuk membunuh musuhnya tanpa pandang bulu. Sebelum menjadi Perdana Menteri, ia pernah belajar di Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Setelah lulus, Tojo menjabat sebagai ataše militer di Kedutaan Besar Jepang di Berlin setelah Perang Dunia Pertama. Tojo memang brilian. Dia merupakan seorang administrator terhormat dan komandan yang terampil sekaligus tegas. Karena prestasinya itu, saat kembali ke Jepang pada tahun 1928, Hideki Tojo ditunjuk sebagai komandan resimen infanteri pertama Jepang. Pada tahun 1937, dia ditunjuk sebagai Kepala Staf Tentara Kwantung di Manchuria, Cina. Setelah kembali lagi ke tanah airnya, Tojo kembali diangkat menjadi Wakil Menteri Perang dan mulai mengambil alih kendali militer Jepang serta meningkatkan kontrol peraturan luar negeri Jepang dengan menandatangani Fakta Tripartite dengan Jerman dan Italia pada tahun 1940. Yang membuat Jepang menjadi salah satu Axis power kala itu. Tojo yang telah menjadi seorang diktator pun menjanjikan sebuah New Order in Asia dan memimpin penyelenggaraan Jepang pada Pearl Harbor meski banyak tantangan dari jenderal-jenderal di Jepang sendiri. Tojo juga memimpin Jepang menjajah sejumlah negara di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. Salah satunya ialah Indonesia. Tojo akhirnya kehilangan dukungan dari Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito pada tahun 1944, ketika Jepang menjadi sasaran utama dalam Perang Dunia Kedua. Karena hal tersebut, akhirnya Tojo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Tojo sempat mencoba bunuh diri saat pasukan Amerika Serikat mengepung rumahnya. Kala itu, Jepang baru saja menyerah tanpa syarat pada September 1945. Usai Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun, upaya bunuh diri itu gagal. Tojo pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Amerika di Pengadilan Militer Internasional pada tahun 1948. Tojo dihukum karena kejahatan perangnya. Dia dinyatakan bersalah antara lain karena mengobarkan perang agresi dan memerintahkan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Tojo dijatuhi hukuman mati pada bulan November 1948 dan dieksekusi mati dengan cara digantung 1 bulan setelahnya. Setelah meninggal, abu jenazah Perdana Menteri Jepang pada era Perang Dunia Kedua ini disebar di Samudra Pasifik. Menurut dokumen pemerintah Amerika Serikat yang terungkap, keputusan untuk menyebar abu jenazah Tojo didasari kecemasan para pejabat Amerika Serikat bahwa para pendukung Tojo akan mencoba menemukan jenazahnya dan memperlakukannya sebagai martir. Usai eksekusi itu, jenazahnya mereka kremasi. Abu jenazah Tojo lalu disebar di laut. Fakta ini tertuang dalam dokumen rahasia Amerika Serikat, di mana berkas ini ditemukan di Arsip Nasional Amerika Serikat di Washington DC. Dan
didalami oleh Hiroaki Takazawa, seorang dosen universitas di Nihon, Tokyo. Dalam berkas tertanggal 23 Desember 1948 itu, terdapat keterangan dari Mayor Luther Pearson bahwa Tojo dan 6 orang lainnya telah dieksekusi mati. Pada bagian bawah dokumen tersebut, terdapat nama 7 laki-laki yang dieksekusi mati, termasuk Hideki Tojo. Mayor Pearson menulis bahwa dia menyaksikan eksekusi mati tersebut, lalu dia ikut naik ke pesawat bersama abu jenazah yang ditempatkan di guci terpisah. Mereka lalu terbang sejauh 48 km ke arah Samudra Pasifik di sisi timur Yokohama. Di titik itulah mereka menyebar abu jenazah tersebut. Pearson juga berkata dalam dokumen itu bahwa alat kremasi yang digunakan lantas dibersihkan secara keseluruhan dari sisa abu jenazah. Perawatan khusus juga dilakukan untuk mencegah partikel terkecil dari abu jenazah itu masih tertinggal di dalam alat kremasi. Bagi masyarakat Jepang, walaupun jenazah mereka tidak dapat dikuburkan, orang-orang yang dieksekusi itu diabadikan di kuil Yasukuni yang kontroversial di Jepang. Kuil Shinto tersebut didedikasikan untuk sekitar 2,5 juta laki-laki, perempuan, dan anak-anak Jepang yang meninggal untuk negara mereka sejak didirikan pada tahun 1869. Dan terdapat 14 nama penjahat perang kelas A yang dihukum, termasuklah Hideki Tojo yang dikenang di kuil tersebut.